Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Implementasi Teori Discovery Learning Jerome Bruner dalam Pembelajaran PAI. Teori Discovery Learning Jerome Bruner pengertiannya teori belajar penemuan atau discovery learning yang disampaikan oleh Jerome Bruner merupakan suatu pendekatan dalam belajar di mana siswa berinteraksi dengan lingkungannya dengan jalan mengekspor dan memanipulasi objek, bergulat dengan sejumlah pertanyaan dan kontroversi atau melakukan percobaan. Ide dasar dari teori ini adalah siswa akan mudah mengingat konsep jika konsep tersebut mereka dapatkan sendiri melalui proses belajar penemuan. Teori belajar penemuan yang ditemukan oleh Bruner adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif atau yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing untuk akhirnya sampai kepada sesuatu kesimpulan yang disebut dengan istilah discovery learning. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh pelajar dan dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna bagi pembelajaran khususnya bagi peserta didik. Selain teori discovery, teori ini juga dikenal sebagai teori instruksi yang diambil dari makna proses perolehan kognitif itu sendiri. Belajar menurut discovery learning. Menurut Bruner, proses belajar ada 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru, di mana dalam setiap pelajaran diperoleh sejumlah informasi yang berfungsi sebagai penambahan pengetahuan yang lama, memperluas dan memperdalam, dan kemungkinan informasi yang baru bertentangan dengan informasi yang lama. Yang kedua, tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru, serta ditransformasikan dalam bentuk yang baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal lain, yaitu informasi harus dianalisis dan ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan dalam hal lebih luas. Yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua benar atau tidak. Evaluasi kemudian dinilai sehingga diketahui mana pengetahuan yang diperoleh dan ditransformasikan dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. Menurut Bruner, belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui belajar penemuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui belajar penemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu instruksi agar lebih terarah dalam berpikir. Beliau berpendapat bahwa seorang murid belajar dengan menemukan struktur konsep-konsep yang dipelajari. Kanak-kanak membentuk konsep dengan mengasingkan benda-benda mengikuti ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Selain itu, pengajaran didasarkan kepada perangsang murid terhadap konsep itu dengan pengetahuan yang ada. Dalam teori belajar, Jerome Bruner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Yang kedua yaitu tentang pembelajaran PAI. Pengertian pembelajaran PAI berbeda dengan istilah pengajaran, perbedaannya terletak pada orientasi subjek yang difokuskan. Dalam istilah pengajaran, guru merupakan subjek yang lebih berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pembelajaran memfokuskan kepada peserta didik untuk memahami hakikat pembelajaran dapat dilihat dari 2 segi, yaitu dari segi bahasa atau etimologis dan istilah terminologis. Secara bahasa, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari bahasa Inggris instruction yang bermakna sederhana, upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Secara terminologis, Association for Educational Communication and Technology atau disingkat AECT mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen sistem instruksional, yaitu komponen peran orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau lingkungan.
dapat dipahami bahwa pembelajaran merupakan sebuah sistem, yaitu suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang islami bersumber pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis mengatur segala aturan dalam kehidupan dan tuntunan, sehingga kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam juga diajarkan dan dituangkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Karakteristik materi PAI. Sebagai mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah baik yang umum maupun yang khusus, pendidikan agama Islam mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan pelajaran lainnya apabila diringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam merujuk pada aturan-aturan yang sudah pasti. Yang kedua, pendidikan agama Islam selalu mempertimbangkan dua sisi kehidupan duniawi dan ukhrawi dalam setiap langkah dan geraknya. Yang ketiga, pendidikan agama Islam bermisikan pembentukan akhlakul karimah. Yang keempat, pendidikan agama Islam diyakini sebagai dakwah atau misi suci. Yang kelima, pendidikan agama Islam bermotifkan ibadah. Dilanjutkan oleh pemateri yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang implementasi pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha penanaman akidah Islam untuk memahami, menghayati, meyakini kebenaran ajaran Islam serta bersedia mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam setiap waktu, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Pendidikan agama Islam termasuk dalam Al-Quran dan hadis merupakan pelajaran yang mengajarkan tentang nilai-nilai agama yang baik dari segi teori maupun praktik. Yang kedua, fungsi dan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sangat penting bagi seorang pengajar untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada peserta didiknya, karena agar peserta didik mengetahui tentang seberapa luasnya pendidikan agama Islam. Maka dari itu, agama Islam sangatlah penting untuk diajarkan kepada peserta didik. Yang pertama, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik secara optimal. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Penyesuaian mental didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Dan yang selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan agama Islam. Adapun ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, Al-Quran dan hadis, yang meliputi cara menulis, cara membaca, cara menghafal, memahami makna, kandungan, dan menerjemahkannya. Jadi pada proses ini, peserta didik akan diajarkan oleh gurunya menulis dan membaca yang benar dan menghafalkan Al-Quran yang benar dan baik, serta memahami makna kandungan yang ada pada Al-Quran dan menerjemahkannya. Yang selanjutnya, akidah meliputi rukun iman, yaitu mengimani Allah, malaikat, kitab Allah, nabi dan rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Yang selanjutnya adalah upaya meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun upaya dalam peningkatan mutu pembelajaran disesuaikan pada setiap kurikulum dan sasaran pembelajaran. Sehingga guru dituntut untuk kreatif dan mengajar supaya pembelajaran efektif dan siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut. Keterkaitan proses belajar dalam program pembelajaran pendidikan agama Islam. Terlaksanakannya program pembelajaran oleh guru. Terlaksanakannya proses belajar mengajar pendidikan agama Islam oleh siswa. Dan yang selanjutnya, adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pengajar dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. Guru harus menyusun materi dan kurikulum pembelajaran. Lalu guru melaksanakan pengajaran sesuai dengan aturan pendidikan yang berlaku dan kurikulum.
Jadi, guru harus melaksanakan pengajaran sesuai dengan aturan dan kurikulum yang ada. Guru mengintensifkan metode pengajaran. Jadi, guru harus memahami metode-metode pembelajaran yang sudah diterapkan atau sudah menguasai materi dan metode-metode pembelajaran yang ada. Dan guru menciptakan suasana kelas sebaik-baiknya untuk menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah yang paling utama dalam proses belajar mengajar, karena minat dan bakat peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah suasana kelas yang baik. Mungkin itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.